warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisri Duantoro. Saya di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia pada Era Revolusi Industri 4.0. Yang akan saya bahas di sini ialah bagaimana pendidikan Islam di Indonesia, bagaimana perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, bagaimana lahirnya revolusi industri, dan bagaimana fase revolusi industri. Baiklah, langsung saja kita masuki kepada materi. Pendidikan Islam di Indonesia telah bergabung sejak masuknya Islam di Indonesia. Pada tahun awal, pendidikan Islam dimulai dari kontrak pribadi maupun kolektif antara mubalik pendidik dengan peserta didiknya. Setelah komunitas Muslim terbentuk di suatu daerah, maka mulailah mereka membangun masjid. Masjid difungsikan sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Masjid merupakan lembaga pendidikan Islam yang pertama muncul di samping rumah tempat kediaman ulama atau mubalik. Setelah itu, muncullah lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya seperti pesantren, dayah, atau surau. Nama-nama tersebut walaupun berbeda tetapi hakikatnya sama, yakni tempat menuntut ilmu pengetahuan agama. Selanjutnya, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia semakin memperlihatkan dinamikanya sejak Indonesia merdeka. Pesantren berkembang dari bentuk tradisional salafi berkembang kepada pesantren modern kholafi, sehingga kedua bentuk pesantren ini sekarang berkembang hampir di seluruh Indonesia. Kemodernan dapat dilihat dari tiga segi. Pertama, mata pelajaran telah seimbang antara materi ilmu-ilmu agama dengan materi ilmu-ilmu umum. Kedua, metode pembelajaran telah bervariasi, tidak lagi semata-mata hanya memakai metode sorogan, wetonan, dan hafalan. Ketiga, dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Terus, lahirnya revolusi industri. Revolusi industri yang berlangsung dari abad ke-18 hingga ke-19 adalah periode di mana sebagian besar masyarakat agraris, pedesaan di Eropa dan Amerika menjadi industri dan perkotaan. Sebelum revolusi industri yang dimulai di Inggris pada akhir 1700-an, pembuatan sering dilakukan di rumah-rumah penduduk menggunakan pekakas tangan atau mesin dasar. Industrialisasi menandai pergeseran ke tenaga mesin, pabrik dan produksi massal. Industri besi dan tekstil bersama dengan pengembangan mesin uap memainkan peran sentral dalam revolusi industri yang juga menyaksikan peningkatan sistem transportasi, komunikasi, dan perbankan. Selanjutnya, fase revolusi industri. Siapapun yang menolak perubahan pasti akan tertinggal, karena perubahan adalah suatu keniscayaan. Perubahan dapat bersifat gradual, dapat pula bersifat sistematis. Salah satu bentuk perubahan yang paling nyata adalah globalisasi. Interaksi antar individu, antar komunitas, hingga antar bangsa terjadi dengan cepat. Para ahli menjelaskan perubahan sebagai dimensi waktu. Dunia terhubung hanya disekat oleh batas maya. Perubahan selalu memberikan tanda nyata dan memiliki jejak dalam kehidupan manusia. Perubahan dalam fase kehidupan manusia ditandai banyak hal. Salah satunya adalah perubahan dalam era industri. Perubahan yang mendadak dan radikal ditandai dengan sebutan revolusi. Selanjutnya, revolusi industri generasi pertama 1.0 berlangsung periode antara tahun 1750 sampai 1850, ditandai dengan penemuan mesin uap oleh ilmuwan James Watt untuk upaya peningkatan produktivitas yang bernilai tambah tinggi. Misalnya di Inggris saat itu, perusahaan tenun menggunakan mesin uap untuk menghasilkan produk tekstil. Pada hakikatnya, revolusi industri di Inggris merupakan perubahan dalam cara pembuatan barang-barang yang semula dikerjakan dengan tangan, maksudnya tenaga manusia, kemudian digantikan dengan tenaga mesin. Dengan demikian, barang-barang dapat dihasilkan dalam jumlah banyak dengan waktu yang relatif singkat. Pada tahun 1870 hingga 1914, revolusi industri generasi kedua 2.0 muncul dengan perkembangan produksi massal energi listrik. Nama besar Nikola Tesla
1856 sampai 1943 dan Thomas Alva Edison 1847 sampai 1951 mewarnai perkembangan revolusi industri 2.0. Kemudian lagi revolusi industri generasi ketiga 3.0 muncul dengan perkembangan teknologi informasi dan elektronik pada tahun 1980-an hingga 1900-an, akhir abad 20, yang memungkinkan produksi lebih efisien. Revolusi industri 3.0 ditengarai oleh perkembangan semikonduktor dan proses otomatisasi industri. Dengan kata lain, dunia sedang bergerak memasuki era digitalisasi sehingga berdampak pada industri manufaktur, industri kesehatan, industri pertanian, dan sebagainya. Impact-nya, peralatan industri menggantikan peran manusia dalam prosesnya. Yang terakhir yang akan saya bahas, revolusi industri keempat, yang juga dikenal dengan revolusi industri 4.0, merupakan era inovasi disruptif, di mana inovasi berkembang sangat pesat, sehingga membuka peluang bagi terciptanya pasar baru. Kendati demikian, tidak dipungkiri bahwa inovasi ini juga mampu mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada. Bahkan, lebih dahsyatnya lagi, ia mampu menggantikan teknologi yang sudah ada. Untuk menghadapi era pendidikan revolusi industri 4.0, maka guru dan dosen sebagai garda terdepan dalam dunia pendidikan dituntut mampu mengupgrade kompetensi. Hal ini menjadi urgen mengingat peserta didik yang dihadapi guru saat ini merupakan generasi milenial yang sudah tidak tahu lagi dengan dunia digital. Peserta didik sudah terbiasa dengan arus informasi dan teknologi 4.0. Ini menunjukkan bahwa produk sekolah yang diluluskan harus memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan industri 4.0 ini. Era pendidikan 4.0 merupakan tantangan yang sangat berat dihadapi oleh guru. Jack Ma, CEO Alibaba Group, dalam pertemuan tahunan World Economic Forum 2018 menyatakan bahwa pendidikan adalah tantangan besar abad ini. Jika tidak mengubah cara mendidik dan pembelajaran, maka 30 tahun yang akan datang dunia pendidikan akan mengalami kesulitan besar. Pendidikan dan pembelajaran yang syarat dengan muatan pengetahuan akan tetapi mengesampingkan muatan sikap dan keterampilan justru akan menghasilkan peserta didik yang lemah berkompetensi dengan mesin. Guru dan dosen harus mengurangi dominasi pengetahuan dalam pendidikan dan pembelajaran dengan harapan peserta didik mampu mengungguli kecerdasan mesin. Pendidikan yang diimbangi dengan karakter dan literasi menjadikan peserta didik akan sangat bijak dalam menggunakan mesin bagi kemaslahatan masyarakat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai makalah saya yang berjudul Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia pada era Revolusi Industri 4.0. Semoga ada manfaatnya dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.